Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil 'irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam arsalahu Allahu rahmatan lil anam illaulahu lakana ahwaluhum aqbaha minal an'am wa ala alihi al-baratil kiram wa sahbihi masabihil dhalal والتابعين لهم بإحسان إلى يوم تنطق فيه جميع الأعضاء ويركم فيه اللسان صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت الأوقات والأوان وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما زال قائلا وهو أصدق القائلين نحن نحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلاف أمتي رحمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم اللهم افتح علي وعلينا فتحا قريبا اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من تلك الأربع ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah, para asatidz dan ustadzat yang sudah hadir bersama-sama dalam majelis Maulid Nabi, majelis Taklim Raudhatul Mustarsyidin di bawah pimpinan Shalih Ustaz Sulaiman beserta keluarga, Ustaz Khairuddin, Ustaz Salmini dan para asatidz lainnya, Ustaz Ma'mun yang saya cintai dan saya muliakan, dan tentunya yang lain-lain yang tidak saya sebut namanya satu persatu, para asatidz yang sudah hadir pada majlis mulia ini. Kali ini majlis mulia, maka saya ingin menyampaikan sesuatu yang benar sesuai dengan kemuliaan majlis. Jadi sebetulnya ketika seorang penceramah memberikan materi ilmu, itu artinya dia menghargai majlis, bahwa orang-orang ini pantas diberikan ilmu. Jadi kalau penceramahnya kocak-kocak lucu, itu sebenarnya majelis kita kurang dihargai. Ya, kalau majelis kita dihadirkan penceramah yang lucu, itu sebenarnya kurang dihargai. Itu sama makomnya dengan levelnya Sule, Tukul. Jadi kalau makom kita dihadirkan seorang penceramah ngaji ilmu, berarti kita dijulukan pada majelis yang terhormat. Wa anziris syaikha fi a'la manzilih waj'alhu qiblatan ta'zim wa tanzim. Selama wa anzilis syaikha fi a'la, dan dudukkanlah seorang syekh pada kedudukan yang tinggi. Waj'alhu qiblatan ta'zim wa tanzim, dan jadikanlah sebagai kiblat pengagungan dan kiblat penyucian diri. Jadi majelis-majelis di mana disampaikan ilmu, berarti yang memberikan materinya mendudukan majelis ini mulia. Jadi kalau kita dihadirkan ceramah-ceramah yang lucu, itu sebenarnya kurang menghargai posisi majelis kita. Maka saya barangkali akan memberikan sesuatu yang tidak mengundang gelak tawa, karena di majelis ini sampaikan ini adalah sesuatu yang salah ketika mendasari dalil
bahwa tidak dilakukan oleh Nabi itu menjadi hal yang terlarang. Ya, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dijadikan dalil sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Faman ibtagha hadaran li tarki nabiyina wa ra'ahu hukman sahihan wa shawaba faqad dhalla an nahjil adillati kulliha wa akhfa al-hukma sahiha wa khaba. Wa man ibtagha, dan siapa orang yang menganut wa man ibtagha hadaran, ketidakbolehan li tarki nabiyina, karena sebab Nabi tidak mengerjakannya, wa ra'ahu hukman sahihan wa shawaba, dan dia ada melihat sebagai hukum yang benar dan tepat, faqad dhalla, maka sungguhnya ia telah tersesat. Faqad dhalla an nahjil adillati kulliha, dia tersesat dari dalil seluruhnya. Wa akhfa al hukma sahih, dan dia telah menyalahi hukum yang sahih dan yang benar. Jadi kalau kemudian menyimpulkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sebagai sebuah larangan, wa man ibtagha hadaran li tarki nabiyina wa ra'ahu hukman sahihan wa shawaba faqad dhalla an nahjil adillati kulliha wa akhta al hukma sahiha wa khaba. Jadi siapa orang yang menganut karena tidak dilakukan oleh Nabi kita sebagai sebuah larangan, wa ra'ahu, dan dia ada melihatnya hukman sahihan wa shawaba, sebagai hukum yang sesuai dan benar, itu faqad dhalla, sebenarnya ia telah sesat an-nahjil adillati kulliha, dalil-dalil seluruhnya, wa akhfa al-hukma sahiha, dan ia telah menyalahi hukum yang sahih, wa khaba, dan rugi. Jadi kemudian kalau sesuatu tidak dilakukan oleh Nabi itu dijadikan dalil sebagai larangan, itu salah. Faqad dhalla an-nahjil adillati kulliha wa akhfa al-hukma sahiha wa khaba. Ini maulid tidak dilakukan oleh Nabi. Betul, Nabi tidak maulid Nabi, sahabat tidak, sampai generasi tabi'in pun tidak maulid Nabi. Dan bukan karena tidak dilakukan oleh Nabi melarang kita. Jadi tidak bisa jadi dalil itu larangan, mendalilkan dengan karena Nabi tidak melakukannya, itu bukan dalil. Itu namanya adamud dalil, tiada berdalil. Kalau dalil itu qala Allah Ta'ala, qala Nabi, itu dalil. Jadi kalau cuma dasar alasannya tidak dilakukan oleh Nabi, itu menjadi larangan, nggak bisa. Kata ulama, at-tarku laysa bihujjatin fi syar'ina la yaqtadi man'an wa la ijabah. At-tarku, tidak dilakukannya oleh Nabi atau ditinggalkan satu perbuatan, laysa bihujjatin fi syar'ina, bukanlah satu hujjah dalam syariat kami. Li'annahu la yaqtadi man'an wala, karena tidak mengandung hukum larangan dan keharusan. Jadi kalau tidak dilakukan oleh Nabi, tidak ada konsekuensi hukum larangan dan keharusan. Contoh sederhana, saya tidak makan nasi goreng, itu narasinya saya tidak makan nasi goreng. Beda dengan jangan makan nasi goreng. Saya tidak makan nasi goreng dengan jangan makan nasi goreng. Yang narasi larangan yang mana nih? Jangan makan nasi. Jadi kalau saya tidak makan nasi goreng, ibu-ibu sudah makan nasi, bapak santun, silakan makan. Kalian, saya tidak makan nasi goreng. Nah, saya tidak makan nasi goreng jangan dijadikan larangan melarang orang makan nasi goreng. Saya tidak makan nasi goreng bukan berarti saya melarang makan nasi. Cuma kalau narasinya jangan makan nasi goreng, itu jangan udah larangan, jelas itu mah. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul datangkan kepada kalian, ambil, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang, tinggalkan. Jadi fantahu itu wa ma nahakum anhu baru fantahu. Kata ulama, wa ma nahakum, yang fantahu itu wa ma nahakum, apa yang Rasul sudah tegas larang jangan dilakukan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau larang tinggalkan, fantahu, cegahlah oleh kalian. Jadi selama ini ada kesalahan menyimpulkan hukum. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi bukan berarti larangan, karena itu tidak mengandung konsep implikasi hukum, kebolehan dan larangan. Ya, Nabi nggak ngerjain, sahabat dan tabi'in, iya, kalau mereka tidak mengerjakan bukan berarti larangan.
Cuma Nabi nggak ngerjain, kita ngerjain. Nggak ada istilah dosa, apalagi istilah bid'ah. Nggak ada. Jadi tetap aja maulid Nabi ini memang tidak dosa akui, tidak dilakukan oleh Nabi, sahabat tabi'in. Abu Bakar nggak maulid Nabi, ya betul omongan Anda. Cuma mereka tidak melakukan, itu bukan berarti larangan untuk dilakukan. Maka agama itu tidak perlu dengan mana dalilnya. Nggak semuanya harus didalilkan, nggak semua harus dimansuskan, nggak selalu dimantukkan, diomon-omon, ada dimafhumi. Maka jangan cari, nggak bakal ketemu dalil mukul orang tua. Dia pukul orang tua, mana dalil larangannya? Nggak ada. Naudzubillah, orang tuanya dia tendang, dia pukul, dia ludahin. Dengan dasar nggak ada dalil larangannya. Oh, itu tidak perlu dilalili, tidak perlu dimansusi, dimafhumi. Cukup dengan ayat fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Itu ayatnya itu. Jadi nggak boleh mukul, nggak boleh tendang, nggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Nggak selalu dilalili. Maka Rasulullah pernah mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal. Lama ba'asa Rasulullah Mu'adan ila Jabal qala kaifa taqdi idza 'arada laka qada. Hai Mu'ad, bagaimana engkau nanti menyelesaikan hukum kalau tidak kau dapatkan? Kaifa taqdi idza 'arada laka qada. Bagaimana engkau menghukumkan satu perkara jika muncul kasus hukum nanti di Yaman? Kan Mu'ad pertama kali yang diutus menabikan negeri Yaman. Kaifa taqdi idza 'arada laka qada. Bagaimana engkau menghukumkan bila muncul kasus hukum nanti? Sahabat yang pertama kali diutus menabi ke Yaman itu Mu'ad, yang lainnya. Makanya dia jadi imamul ulama yaumal. Nanti komandannya para ulama itu Mu'ad bin Jabal kan. Akrihi innahu imamul ulama, yang kasih tahu hai Fatimah bahwa Mu'ad nanti menjadi imamnya ulama di akhirat. Karena orang yang pertama kali diutus sama Nabi untuk dakwah ke Yaman Mu'ad. Yang lainnya bukan Hudzaifah, bukan Ali bin Abi Thalib, Mu'ad. Nah, sebelum berangkat Nabi tanya, kaifa taqdi idza 'arada laka qada. Bagaimana engkau menghukumi jika muncul kasus hukum? Qala aqdi bi kitabillah. Saya akan menghukumkan dengan kitabullah Al-Qur'an. Saya akan hukumkan dengan Al-Qur'an ya Rasulullah kalau nanti muncul kasus hukum. Cuma Nabi bilang, wa in lam tajid fi kitabillah, kalau kau tidak dapatkan dalam kitabullah, Nabi sendiri itu. Kalau engkau tidak mendapatkannya dalam Al-Quran dalilnya, Nabi bilang fa in lam tajid fi kitabillah, jika engkau tidak mendapatinya dalam Al-Quran, kaifa taqdi. Nabi bilang kalau engkau tidak mendapatkan, dan berarti tidak semuanya permasalahan tercover oleh Al-Quran. Karena Nabi bilang fa in lam tajid, kalau kau tidak dapatkan, masa iya Nabi? Iya, fa in lam tajid fi kitabillah, jika engkau tidak dapatkan dalam kitabullah, kaifa taqdi. Qala fa bi sunnati Rasulullah, dengan sunnah Rasul, dengan hadis. Makanya betul, ternyata tidak ada ayat yang mengisyaratkan haram mukul orang tua, nggak ada. Dalil haram merokok nggak ada. Ganja, opium, segala macam pil koplo nggak ada tuh. Nggak ada ayatnya. Karena fa in lam tajid fi kitabillah, kalau kau tidak dapat dengan kitabullah, kaifa taqdi. Qala fa bi sunnati Rasulullah, dengan sunnah, dengan hadis saya ubah. Sudah baik. Fa in lam tajid fi sunnati Rasulullah, kalau tidak dapatkan dengan sunnah Rasul, kaifa qala aqdi bi ra'yi. Saya akan menghukumkannya dengan akal pendapat saya, wala alu, tapi saya tidak akan melampaui batas itu. Jadi urutannya Quran, kalau tidak pun Quran, dalam hadis, kalau hadis tidak dapat nanti akal, tapi tidak melampaui batas. Di sini bukti bahwa semuanya tidak tercover, terjawab dengan nas. Jadi orang mana dalil? Nggak ada dalilnya mukul orang tua. Cukup dengan fala taqul lahuma uffin. Nasnya itu mansusnya. Mesti dimafhumi. Gimana mafhumnya? Berkata cih aja nggak boleh, apalagi mau lahirlah kemudian kias. Lah mukul berkata cih aja nggak boleh, apalagi mau. Jadi kalau mana dalilnya nggak ketemu dalil mukul orang tua, nggak ada ayatnya. Dari 6.665 ayat tidak ada satu ayat pun yang mengisyaratkan haram mukul orang tua. Jadi kalau mereka mana dalil, nggak ada dalilnya, nggak perlu harus dimantuki, ya tidak harus diomon-omon, dimantuki, dinaskan. Mana ayat? Nggak ada. Dimafhumi, di situ memahami ayat dengan peran akal. Aqdi bi ra'yi wala alu. Oh, kalau berkata cih aja nggak boleh, apalagi mau
Mukul itu mafhumnya, mafhum aulawi, dipahami lebih dari itu. Berkata cing aja nggak boleh, apalagi mukul. Jadi mana dalilnya? Mana ya nggak ada dalilnya. Di sinilah peran akal. Maka Maulid Nabi ini cari dalilnya, mohon maaf nggak ketemu. Mana Qurannya nggak ada umum. Nah, cuma kemudian disimpulkan, ada maslahatnya, istislahnya, ada kemaslahatan. Maka salah seorang imam pengikut Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Muzani, dia mengatakan satu amalan meskipun tidak didukung oleh satu ayat atau hadis sekalipun, silakan dikerjakan selama ada maslahatan yang kebaikannya buat umat. Karena hakikatnya agama mengajarkan kemaslahatan. Maka di mana amalan ada maslahatnya, di situ ada syariat. Di mana ada amalan yang mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, hakikatnya di situ ada syariat. Karena ternyata agama tidak pernah mengajarkan mafsadat. Jadi kalau ada masalah berarti di situ ada syariat. Karena agama selalu mengajarkan kemaslahatan, kebaikan. Ini Maulid Nabi kemaslahatan banyak nih. Maka karena ada maslahatnya, maka disinilah ada syariat. Itu dimaklumin, jadi tidak mesti harus dimantuki, dinaskan. Mana nasnya? Nggak ada mansusnya. Contoh gampang sering kalau guru main syariat sering ngasih contoh. Di pom bensin ditulis ada dilarang merokok, dilarang merokok. Itu yang punya pom bensin nggak perlu nulis dilarang nabun di sini. Tahu nabun? Apa nabun? Bahasa apa nabun, Bu? Ya, bahasa apa nabun itu? Tawi pala lu tai. Meja maktabun, buku kitabun, pintu babun, bapak abun, bakar-bakaran, nabun angkutan pedesaan, kopabun. Jadi nabun bahasa Arab, bahasa Betawi. Arab dari mana? Tawi nabun, tabunan itu masdar, tabunan itu masdar. Nah, pemilik pom bensin nggak perlu nulis tuh dilarang nabun, dilarang bak, cukup dilarang merokok. Jadi nggak perlu ada nas tulisan larangan dilarang bakar, nggak perlu, cukup dengan dilarang merokok. Dimakhumi itu pakai apa? Dimakhumi, dipahami. Jadi nggak perlu harus dalilnya dengan mantuk. Maka ada makanal maskutu anhu muwafiqan lil mantuqi. Itu nan mafhum muwafaqah. Makanal maskutu anhu mukhalifan lil makanat, manakala perkara yang didiamkan sesuai dengan yang diomongkan. Jadi nggak ada tulisan dilarang nabun, cukup dilarang merokok. Jadi dilarang nabunnya nggak dikatakan, itu maskut namanya. Maka nal maskutu anhu muwafiqan lil mantuqi. Manakala hal yang didiamkan itu sesuai dengan hal yang dimantukkan, diomongkan. Itu nggak perlu diomongin dilarang nabun, bakar-bakar, nggak perlu, itu maskut anhu. Nah, maka nal maskutu anhu muwafiqan lil mantuqi. Manakala hal yang didiamkan tidak disebut, itu sesuai dengan hal yang diomongkan. Jadi kalau dilarang merokok berarti apalagi nabung, gitu caranya. Nih ngaku-ngaku paham Quran Sunnah tapi pahamnya tidak baik. Jadi nggak perlu dilarang merokok, nggak perlu ya, dilarang nabung nggak perlu, cukup dilarang merokok. Disimpulkan ngerokok aja nggak boleh, apalagi nabung. Jadi tidak mesti dengan dalil. Mana dalilnya? Nggak, dia bakar, dia kumpul kardus, kelaras, kayu pun dia bakar itu. Yang nggak boleh kan rokok, saya mau malah lu bejat gue. Yang nggak boleh kan rokok, gue menabung. Pak, ngerokok aja apinya kecil nggak boleh, apalagi tuh. Makan al maskutu anhu muwafiqan lil mantuqi. Manakala apa yang didiamkan itu sesuai dengan yang dimantukkan, dengan apa mafhum muwafaqah. Ngerokok aja nggak boleh, apalagi bakar. Pengurus masjid tulis ada dilarang kencing di sini. Dilarang apa, Bu? Dia berak terus itu. Dia bilang dia berak, mau banyak banget tainya lagi. Ini nggak boleh kan kencing, saya mau berak. Saya bilang apa? Apa lalu ditai gitu. Nggak boleh kan kencing, gua mau berak. Benar nggak omongan dulu? Yang nggak boleh kan kencing, gua mau berak, Pak. Kencing aja nggak boleh, apalagi tuh berak itu maskut anhu didiamkan. Maka nal maskutu anhu muwafiqan lil mantuqi. Tuh berak itu nggak diomong maskut namanya.
Tapi sesuai dengan yang diomongkan dilarang kencing, nggak boleh kencing, berarti berak nggak boleh, apalagi berak, gitu caranya. Maka abdi biro ini tidak semuanya dengan dalil. Mana dalilnya, mana dalil begitu, mana dia, nggak semuanya dalil. Ada orang nendang orang tua, mukul orang tua, nggak boleh, nggak ada dalil keharamannya, kok ngelarang saya. Sama juga khomer, dalilnya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah sekarang orang ngisep ganja, terus pil koplo, terus apa lagi? Tabu, terus apa lagi? Ini nyebut-nyebut jangan jadi penjual. Iya, Quran innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Itu dalilnya. Jadi jangan nuntut dalil mana sabu nggak ada, narkoba nggak ada, ganja nggak ada, adanya innamal khamru. Ada kesamaan ilatnya. Maka hukum rokok nih, pada ngerokok nih dikiaskan pada hukum khamr. Maka orang-orang NU hukum rokok itu nggak haram, makruh saja. Nggak sampai makruh tahrim, makruh tanzih aja. Makruh aja. Sebab dalilnya kias, tidak sekuat dengan dalil yang betul-betul ada. Kalau khamr udah jangan corek-corek, karena dalilnya kias, dalilnya udah jelas tuh. Sorry, innamal khamru. Kalau rokok nih dalilnya, kalau dalilnya kias, dia tidak mengisyaratkan secara langsung tentang rokok. Nggak ada ayat tentang rokok, hadis tentang rokok nggak ada. Adanya innamal khamru. Maka hukum khamar, minuman keras, disamakan dengan hukum rokok karena ada kesamaan ilatnya. Li'illatin tajma'u bainahuma. Jadi ada kias. Kias itu raf'u hukmin syar'in, menciptakan satu hukum, mengangkat raf'u hukmin syar'in bidalilin, dengan dalil syarak juga. Jadi sumbernya dalil juga. Raf'u hukmin syar'in, mengangkat hukum syarak, menghukumi satu perkara, tapi bidalilin, dengan dalil syarak. Isyarat tentang rokok nggak ada, cuma dikiaskan. Raf'u hukmin, mengangkat hukum syarak, hukum rokok, bidalilin, dengan dalil syarak, dengan ayat li'illatin, karena satu ilat, tajma'u, yang menghimpun bainahuma, antara keduanya. Karena ada satu alasan yang menghimpun. Ada, kalau khamr membahayakan kesehatan, rokok membahayakan kesehatan, maka kemudian disamakanlah hukum rokok dengan hukum khamr. Jadi makanya dalam bahsul masail NU tidak sampai jatuh haram. Kalau Muhammadiyah tadinya haram, kalau kita makruh. Karena dalil nas yang mengisyaratkan langsung tentang rokok nggak ada. Itu cuma kias saja, tidak sekuat dengan dalil yang sahih. Maka kita orang-orang itu rokok itu cuma makruh saja. Alhamdulillah saya nggak ngerokok. Makanya saya bisa haji umrah ulang. Ya, mana yang hobi ngerokok? Ada yang ngerokok? Ada yang hobi ngerokok? Coba Bapak tuliskan. Kalau sehari habis 3 bungkus Samsu 60.000, kali 7 hari berapa? 60 kali 7 42. Kali sebulan 30 hari, kali setahun 300. Masya Allah, bisa beli mobil kan? Kita berhenti rokok bisa punya bini 2. Gua kagak mau nengok orang perempuan kalau mau gini. Ini disambut pakai kue pepe. Kalau antum rokok nih Samsu 20.000 kan sebungkus, 3 bungkus sehari udah 60.000. 60 kali seminggu kali 7 hari, kali 1 bulan 30 hari, kali 1 tahun 3. Masya Allah, kita cek, kita hitung, Masya Allah, bisa korban di sapi kalau berhenti rokok. Maka bahaya lagi kan, bahaya. Jangankan, maka perokok pasif lebih kesian orang yang rokok kalau tak ngerokok. Saya mohon maaf tidak jatuh haram, makruh saja. Alhamdulillah hikmahnya banyak. Saya nggak ngerokok, alhamdulillah bisa umroh, bisa punya mobil. Makanya jangan dipakai buat mancing. Rokok mancing berapa duit tuh? Merokoknya bayar, mancingnya duit. Maka hukum rokok itu dalam bahsul masail NU cuma sekedar kias, maka tidak sekuat dengan dalil yang sahih, dikiaskan pada khamr. Maka kawan-kawan yang mana dalil? Nggak mesti harus dalil, tidak mesti harus dimantukin, diomongkan. Ada yang maskut, yang didiamkan oleh Allah, tapi kemudian sesuai dengan yang dimantukan, yang diomongkan. Maka adalah dalilnya mafhum muwafaqah, namanya mafhum dipahami sesuai dengan yang disebutkan Quran. Lima kanal maskutu anhu muwafiqan lil mantuqi, manakala yang didiamkan, tidak diomongkan ayatnya, ada sesuai dengan yang diomongkan.
Ya dalil ngerokok nggak ada, itu maskut namanya. Tapi sesuai dengan yang dimantukan, tapi dimantukan tentang khamar karena kesamaan mudaratnya. Maka maulid Nabi ini kalau kan tidak ada, betul nggak ada dalilnya, dan Nabi tidak melakukan maulid Nabi. Bukan berarti Nabi tidak melakukannya menjadi satu yang tidak boleh, silakan saja kalau ada maslahatnya. Maka kita bertahun-tahun maulid, berabad-abad maulid, subhanallah, luar biasa. Hikmahnya banyak, kumpul. Ini kalau bukan karena maulid Nabi nggak kumpul, betul nggak? Ada ijtima'un nas, kumpulnya manusia. Kumpul hikmahnya salaman, turun 100 rahmat, silaturahim. Ijtima'un nas, ada wa qira'atu ma tayassara minal Quran, baca Quran tadi Ustaz ya. Subhanallah, baca Quran. Ma tayassara, apa yang mudah saja. Padahal kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Sadaqallahul Azim, jadi dah. Karena wa qira'atu ma tayassara minal Quran, baca apa yang gampang, baca Nun aja satu ayat tuh. Nun dibayar 5 juta. Baca Nun aja 5 juta, berapa penceramannya kan gitu ya. Begitu mafhumnya. Ya Nun aja 5 juta, berapa yang cerah? Cukup. Nah, dan makanya kalau maulidnya tampilkan kori-kori Ustaz Khairuddin, Ustaz Imran Nursadi, Ustaz Muammar, banyak baru kori-kori yang terbaik. Itu maulid Nabi, ada baca Quran, yang baca dapat rahmat, yang dengerin dapat rahmat. Coba kalau di rumah, apa baca Quran? Enggak, kita yang baca Quran kita dapat rahmat, yang baca dapat rahmat, yang dengerin dapat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, dapat rahmat. Terus wariwayatil akhbaril waridah, dan ada bicara riwayat Nabi al-waridah yang tentang fi maulidin Nabi. Wariwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat. Baca riwayatnya tadi, baca Sintud Duror ya. Ada Sintud Duror, Diyahul Lami, Barzanji, Syarafal Anam, Bibai, semuanya baca riwayat Nabi. Nah maulid Nabi ada baca salawat wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi, baca riwayat nanti pasti mau Barzanji, Syarafal Anam, Diyahulani, Sintudur. Coba kalau di rumah kan enggak, kita baca ada salawat, turun rahmatullah, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam, turun tuh 10 rahmat, wa man shalla alaihi wasallam sallallahu alaihi mi'ah. Kalau orang baca sholawat, 1 sholawat turun 10 rahmat. Kalau baca 10 rahmat turun 100 rahmat. Wa man shalla alayya mi'atan kataballahu baina ainai bara'atan minan nifaq, bara'atan minan nar, wa askanahul jannah yaumal qiyamah. Kalau baca sholawat 100 kali, kata Nabi, kataballahu, catat tuh, tulis baina ainai, di antara 2 matanya, bara'atan minan nifaq, bebas dari dosa nifaq, kemunafikan. Jadi orang yang baca sholat nggak mungkin nanti fiddarkil asfal, di dalam keraknya neraka, karena apa janji Nabi, bara'atan minan nifaq. Mereka tahu tuh kan di sini bara'at, bebas tuh, nanti di jidatnya tuh bara'atan minan nifaq, bebas dari munafikan, berarti tidak ditempatkan di kerak neraka karena ada tanda bara'atan minan nifaq. Yang kedua bara'atan minar, dicatat bebas dari siksa. Jadi orang ini nggak bakal disiksa. Mereka tahu oh bebas dari neraka karena baca sholat. Yang ketiga pasti ahli surga, wa askanahul jannah yaumal qiyamah, Allah tempatkan dia dalam surga pada hari kiamat. Jadi mereka tahu karena ada tulisan di sini. Kalau seri mobil A berarti orang mana? Banten ya. Seri B Jakarta, L Surabaya, N AE Madiun, AD Solo, AB Jogja. Ustaz kenek jangan dosen. Tuh tahu polisi. Nah, sama juga nanti di akhirat nih orang-orang nggak bakal diseksa karena bara'atan minan nar, bebas karena baca 100 sholawat. Bara'atan minan nifaq, bebas dari kemunafikan, berarti tidak fiddarkil asfal, dan pasti masuk surga karena wa askanahul jannah yaumal qiyamah, masuk di surga pada hari kiamat karena fadilah 100 baca sholawat. Kalau bukan karena maulid Nabi kita nggak baca sholawat, ya kadang-kadang baca. Karena kalau ini kan mata kepian Nabi salam alaika. Karena bu kalau anak biar bisa jalan baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
Muhammadin sahibil busara salatan tubashiruna biha keluarga wa ahlana wa auladana wa guru-guru wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhir. Salawat ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Anaknya cucunya biar bisa jalan baca Tibbil Qulub itu baca, jangan yang uyap dengkul biar bisa jalan kan gitu, yang uyap dengkul udah bisa jalan jangan ayam mulu kemana, ada dangdut diparanin, empang diparanin, kalau kecilnya yang uyap baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Bu ya, jangan yang uyap dengkul, buang dah yang uyap dengkul biar bisa jalan. Lalu bocah bisa jalan di mana dangdut ada diparanin, empang nih karena itu kecilnya ya buyek dengkul nih. Tanya ada yang suka mancing sama dangdut tuh. Itu dulu kecilnya ya buyek dengkul. Nah, robah kan kita. Kalau lagi kan ada nih cang uncang anggenya dalam perahu gitu kan gitu ya, orang tahu ya. Cang uncang anggenya dalam perahu, si ujang udah gede, engkongnya belum mati nggak tahu kan. Ganti pun Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busara salatan tubashiruna biha. Doa jangan cang uncang angge. Jatuh tuh ngalang-ngalang serahkan dari dia yang buntung bukan kepala, yang nakal yang bener nakal tuh anak. Jangan baca sholat, ibu kan banyak sholatnya ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu cara beragama orang dulu itu sederhana. Mana dalilnya? Nggak pakai dalil, dan ikut aja ulama, para habaib, kiai ngajarin ikut itu. Ada tabarukan keberkahannya. Jadi mana dalil? Ya sebelum orang nempeleng orang tuanya nggak ada dalilnya. Dia gampar, mana saya gampar orang kenal naudzubillah. Dalilnya nggak ada dalil. Nah repot ya cari dalil. Maka nggak selalu harus dimansuskan, dinaskah, dimaklumi, karena itu akti biroi, saya akan punya akal saya. Nah, di situ peran akal untuk bisa menentukan hukum Al-Quran dan kalau tidak dapat Quran dan hadis. Ini cara. Makanya Maulid ini banyak hikmahnya. Istima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Quran wa riwayatil akhbaril waridah fi mabda'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat summa yumaddu lahum simatun. Kemudian disajikan makanan. Ustaz Sulaiman makanan dan Quran ada summa yumaddu lahum simatun yaqulunahu wa yansarifu min ghairi ziyadatin. Kumpul ijtima, baca Quran, baca sholawat, kasih makanan, makan bubar dah. Jadi nggak ada ceramah. Kumpul baca Quran, baca sholawat, gegares merah dah.
Iya, maulid begitu. Iya. Ini kalau udah makan bubar. Yaqulunahu wa yamsharifuna min ghairi ziyadatin. Kalau terjemahan orang Pondok Pinang, maulid itu kumpul, baca Quran, baca hadis, sajikan makanan, makan, merat, pulang kan. Ya kan rapi udah maulid kan. Jadi ceramah nggak ada. Kenapa ada ceramah? Untuk menerjemahkan Simtuturon, ya ulami, Barzanji, Syarafal, diterjemahkan lewat ceramah. Karena mohon maaf belum tentu paham apa yang dibahas. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wasammihi idza wada'ti Muhammadan bi annahu satuhmadu uqbah. Sampai kehamilannya Allah kasih mimpi. Wa utiyat ummuhu fil manam, dan didatangkan kepada ibu dalam mimpi, ya, bahwa innaki qad hamalti, sesungguhnya engkau sedang mengandung anakmu. Innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah, engkau sedang mengandung sayyidil alamin wa khairil bariyah. Wasami, dan kasih nama olehmu idza wada'ti, bila engkau telah Muhammad, dan kasih nama Muhammad. Itu Muhammad nama pilihan. Kalau kita lihat sorotnya, fi'il madinya hammada yuhamidu. Ya, fi'il mudha'af itu faedahnya ditaksir, karena Muhammad likasratil khisalil mahmudah. Karena banyak perkara terpuji pada diri Nabi Muhammad, likasratil khisalil mahmudah. Karena banyak perkara terpuji pada diri, maka Nabi Muhammad namanya Muhammad likasratil khisalil mahmudah. Karena sebab banyaknya perkara yang terpuji, maka disebut Muhammad. Berulang-ulang Muhammad kan ditaksir hamada fa'ala yufa'ilu hamada yuhamidu. Kan Nabi Muhammad disebut namanya. Azan disebut, kan? Azan di syahadat disebut ulang-ulang. Nabi-nabi enggak sebut. Kita azan sebut tuh sekali 5 waktu. Ini satu masjid nyebut, satu masjid, satu negara sebut tuh. Maka disebut Muhammad sallallahu alaihi. Jadi saya katakan jeleknya di mana orang maulid Nabi. Maka kata ulama, ka'annan nahiya anhu wal amirullah. Ka'annan nahiya, seakan-akan orang yang melarang maulid Nabi seperti orang menyuruh Nabi menyuruh maulid. Karena semakin dilarang semakin banyak tuh. Ini sih dalam tulisan sampai Desember masih maulid ini. Ka'annan nahiya anhu wal amirullah. Seakan-akan orang yang melarang maulid Nabi seperti orang yang menyuruh maulid Nabi. Semakin dilarang semakin pada bikin maulid. Bapak perlu bid'ah, terserah bid'ah maulid Nabi, maulid subhanallah. Bu, di Pondok Pinang tuh sehari maulid bisa 5 tempat. Habis semua dihadiri karena ada sembakonya. Sembako isinya Indomie 5. Kalau 5 tempat 25. Indomie 25, kopinya 5, gulanya 5, kecap 5, sausnya 5, tehnya 5. Terus sehari udah 25. Banyak kan? Sebulan berapa? Pantas habis mulutan pakai bikin warung. Iya, Ustaz boleh ngumpulin ini mulutan, dia buka warung. Jadi bukan modal boleh ngumpulin sembako. Ini cerita orang belakang rumah saya yang begitu pindahan dari Ceger. Ibu-ibu belakang rumah saya tuh di mana ada maulid datangnya sudah setor muka, sembako udah pulang pindah lagi maulid. Makanya nyari kuping deh. Di mana mau diparanin tuh, datang lagi sembako udah ngindit sembako, pulang udah dia tidur aja. Habis bulan mobil awal dia bikin warung, kok punya modal boleh ngumpulin saat ini mulutan tuh berkah nggak? Tukang pisang berkah, tukang buah berkah, ya, korik berkah, penceramah, jangan nuduh gue lo, ya semuanya insya Allah ada keberkahan. Kita baca sholat itu berkah materi jadi taib, berkah dari Allah sekarang baca sholat maksudnya ada ya sallallahu alaihi wasallam berkah. Jadi kita tidak mundur meskipun dibid'ahkan. Bagaimana nanti Allah fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kanu fi yakhtalifun. Allah yang akan menghukumi perkara. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fi yakhtalifun. Jangan sekarang merasa paling benar sendiri, Allah yang akan menghukumi. Dengan syarat jangan sampai ada hal-hal yang bertentangan akidah dan syariat. Dalam maulidnya jangan sampai ada hal yang bertentangan akidah dan supaya selamat ini mata-mata mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ta'zimi qablin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharul farah
wal istibsar bi maulidihi syarif, semata-mata lima fi karena apa-apa yang ada di dalam min ta'zimi qabrin nabi, min ta'zimi qabri mengagungkan pangkat nabi, wa idharil farah dan menunjukkan kegembiraan, wal istibsar kegirangan bi maulidihi syarif karena kelahiran Rasulullah yang mulia. Maka fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi lima fihi min ta'zimi qabrin nabi, karena apa yang ada dalam maulid ta'zim mengagungkan qabrin nabi, wa idharil farah menunjukkan kegembiraan, wal istibsar dan kesenangan di maulidihi syarif karena kelahirannya Rasul. Jadi kita menunjukkan nih kesenangan kita karena kelahiran. Nah, bahkan kalau dulu orang muludan kayak lebaran bu, pada dandan nggak? Dandan, muludan dandan di rumah dandanan begini ya. Kadang kan akhirnya ditentang di empang di rumah. Iya, dandan kayak lebaran kalau muludan kumpul di masjid udah dandan habis-habisnya dah. Menunjukkan kegembiraan dan kesenangan karena kelahiran Rasul. Maka motivasi kita ini karena ta'zim bima fihi min ta'zimi qabrin nabi wa idharil farah wal istibsar bi maulidihi syarif. Bukan karena apa, kalau kebuli mah ikutan aja cuma berkah dari maulid parsel, berkah maulid segala macam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat pembelaan dari Rasul pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal ahwali muqaddahimi ya rabbi bil mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit duluan. Ini karena maulidnya turu-turu, tahu turu-turu? Karena maulidnya turu-turu aja, alhamdulillah. Saya pamit dulu. Antum jangan pulang dulu para asatid nih ya. Ada nasi Ustaz ya? Tuh ada nasi. Bu jangan pulang dulu. Kalau nggak ada, ngambilnya sendiri di Alfamart, ngambil sendiri. Ngambil sendiri. Kalau seseorang mengambil mau pilih apa aja ambil sendiri dan bayar sendiri. Enak. Ya kan Alfamart depan tuh. Ya masuk aja ngambil sendiri. Ngambil sendiri Indomie, susu segala macam. Oh, ya. Mari kita tutup dengan doa. Kita tutup dengan sholawat, doain keluarga kita, anak-anak kita, guru kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmin akhir. Al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya malah kurang konsentrasi ceramah karena terganggu burung itu. Suara burung itu kangen rumah. Ya mudah-mudahan burungnya sehat panjang umur. Karena bisa ceramah mati burungnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah syafa'ati bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad waftah min khairi kulli mughlaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad waftah min khairi kulli mughlaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad waftah min khairi kulli mughlaq. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah
سبع المثاني أن تفتح لنا في كل خير وأن تتفضل علينا في كل خير وعاملنا معاملتك لأهل خير وأن تجعلنا من أهل خير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل من كل خير مؤمن كل خير يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قبل الله لنا يا كريم والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meninggalkan majlis, saatnya asadin yang ada dalam, saya pamit duluan ya.